Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Nah, Mana Habibnya? Lu Habibnya. Begitu. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. entah ini siapa yang dimaksud oleh Pak Jindan ini teman-teman, tapi melalui pernyataannya ini, ya ini tamparan buat seluruh Habib, terutama tukang doktrin, tukang halu, tukang khurafat teman-teman. Namun sekaligus ini juga menjadi tamparan untuk Pak Jindan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Saya menemukan satu pernyataan dari Pak Jindan. Ini unik teman-teman ya. Entah Habib siapa yang dimaksud, nggak pantas ngaku Habib, hanya merusak nama Nabi teman-teman. Namun ya, kalau kita mau jujur teman-teman ya, perkataan dari Pak Jindan ini ya bisa menampar secara keseluruhan para Habib-Habib ya, terutama yang suka doktrin, yang suka halu, khurafat teman-teman. Dan sekaligus catatan teman-teman, bukan hanya menampar para Habib-Habib yang lain, akan tetapi menampar muka Pak Jindan itu sendiri. Kenapa? Nanti kita tunjukkan buktinya teman-teman ya. Sekarang kita simak dulu video pertama teman-teman, kemudian nanti kita tunjukkan video-video dari Pak Jindan itu sendiri yang saya katakan tadi menampar mukanya sendiri. Baik, kita simak dulu video yang pertama teman-teman. Sekarang ente mau cari muhibbin, Habibnya mana? Mana Habibnya? Lu Habibnya. Begitu. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. Itu katanya Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur. Ini orang kayak ente, besok hari kiamat jerkik ya fagih muqaddam, kami cucumu. Kagak, lu bukan cucu gue. Kami kan berasal dari kamu. Kamu bukan dari sperma saya, tapi kamu kayak air kencing yang keluar dari saya. Na'udzubillah min dzalik. Pengen dipuji kayak injitnya, kelakuan kayak injitnya, berbuat. Pengen dipuji kayak kakeknya, bersikap kayak kakeknya. Kakeknya ente, injitnya ente, sholat, ibadat, begitu. Terus nggak suka dipuji, nggak mau nunjukin ibadatnya dia, nganggap tuh pujian, lah, saya nggak pantas. Marah sama pujian seperti kayak dicaci, lebih daripada kalau kita dicaci. Tuh. Yang sekarang cucunya menyimpang, nyeleweng, amalannya ngawur, nggak ngikutin amalan orang tuanya, udah gitu pengen dipuji, pengen dihormatin. Kakek lu aja yang walinya luar biasa, ibadahnya luar biasa, nggak pengen dipuji, marah dipuji. Lu pengen dipuji. Aduh. Nah itu teman-teman ya, lucu kadang-kadang orang-orang ini teman-teman ya, kadang-kadang nggak sadar ya, melalui pernyataannya ya menampar mukanya sendiri. Jadi intinya perkataan Pak Jindan ini teman-teman ya, orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah ya, lebih-lebih dia mengaku sebagai Habib ya, nggak pantas disebut sebagai Habib ya. Bahkan dia mengatakan pulang kalian sono. Entah pulang kemana maksudnya ini teman-teman. Namun sekali lagi yang saya katakan ya, pernyataan dari Pak Jindan ini menampar mukanya sendiri teman-teman nih. Entah beliau ini sadar atau tidak sadar. Mana buktinya? Coba kita simak video yang pertama teman-teman. Ini yang diceritakan oleh Pak Jindan, yang seseorang ya ketika masih hidup sudah berniat ingin menghafalkan Al-Quran teman-teman, sudah berusaha namun tidak kesampaian, maka ketika dia meninggal nanti dan di dalam kubur, maka Allah akan datangkan malaikat katanya untuk memberikan les privat di dalam kubur sampai si mayit hafal Al-Quran, sehingga nanti ketika sudah dibangkitkan teman-teman sudah dalam kondisi ya menjadi orang yang hafal Al-Quran. Ini kan jelas dusta teman-teman. Coba kita simak videonya. Zakar ini tentang niat, disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm niat hafalin Al-Quran, walaupun nggak kesampaian. Seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Ya, kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Nah ini video pertama teman-teman, bukti Pak Jindan ini menampar mukanya sendiri.
Ini cerita apa teman-teman ya? Seseorang, kata Pak Jindan, yang sudah punya niat menghafal Al-Quran sewaktu dia masih hidup, namun tidak kesampaian, maka nanti ketika dia meninggal dunia, Allah akan utus malaikat ke dalam kuburannya yang memberikan les private sampai dia hafal Al-Quran, sehingga nanti ketika dibangkitkan dari kuburannya teman-teman, dia sudah dalam kondisi menghafal Al-Quran. Ini pertanyaan saya teman-teman, sumber ceritanya dari mana? Ya, ada nggak diceritakan dalam Al-Quran? Kemudian kisah-kisah di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Ini kan berkaitan dengan kabar teman-teman, alam kubur. Sedangkan alam kubur ini perkara goib teman-teman. Ya, perkara goib itu harus datang melalui dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini teman-teman, cerita ini katanya dikutip dari wasiat Habib Umar teman-teman. Coba perhatikan. Disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm, niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private. Jadi gimana Pak Jindan ini teman-teman? Ya, menukil kisah dari Habib Umar. Habib Umar itu dapat kisah dari mana? Ada nggak referensinya dari Al-Quran maupun hadis teman-teman? Ini kaitannya dengan alam kubur teman-teman. Alam kubur, hari kiamat, itu masuk perkara goib. Yang mana perkara goib itu murni harus datang melalui dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ini Pak Umar Hafiz kok dijadikan hujah perkataannya teman-teman. Memangnya Pak Umar Hafiz itu sudah melihat kejadian di dalam kubur sehingga berani berwasiat, ya, bercerita-cerita seperti itu. Maka ini saya katakan teman-teman ya, ini satu video saja sudah merupakan tamparan kedustaan untuk Pak Jindan teman-teman. Ya, coba kita simak video yang kedua teman-teman. Ini lagi luar biasa kedustaannya. Katanya dulu ada seorang Syekh Ahmad Arifai, ya, ketika berziarah ke makam Rasulullah teman-teman, tangan Rasulullah keluar dari kuburannya kemudian bersalaman dengan Syekh Ahmad Arifai. Kemudian disaksikan katanya oleh 12.000 orang. Bayangkan 12.000 orang. Ya, kok semudah itu 12.000 orang masuk ke dalam pemakaman Rasulullah teman-teman. Dan bagaimana ceritanya disaksikan oleh 12.000 orang. Ente pikir kuburan Nabi Muhammad ini disekelilingi oleh tribun seperti orang nonton bola, sehingga ya lapangan bola itu terlihat teman-teman di semua keseluruhan tribun ini. Ya, untuk masuk saja ke pemakaman Rasulullah itu nggak mudah. Lah ini kok disaksikan oleh 12.000 orang. Ini dusta luar biasa teman-teman ya. Baik, coba kita simak video keduanya. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tudabilul arda ani fahiya naibati ha daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'i. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Nah, ini video kedua teman-teman. Ini jelas dusta ya, mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan Nabi katanya keluar dari kuburan kemudian menyalami Syekh Ahmad Ar-Rifai. Kemudian disaksikan oleh 12.000 orang. Bayangkan, disaksikan oleh 12.000 orang. Ente pikir kuburan Nabi itu ya dikelilingi tribun seperti nonton bola, kemudian semua orang bisa menyaksikan apa yang terjadi di kuburan Nabi teman-teman? Coba bayangkan ya, mereka kan sering mengatakan hanya wali yang bisa melihat kejadian-kejadian spektakuler seperti itu. Lah ini 12.000 orang ini berarti wali semua dong teman-teman, bisa menyaksikan tangan Nabi keluar dari kuburannya. Lah kalau kita kaitkan dengan perkataannya yang di awal video, gak pantas ente disebut Habib, hanya merusak nama Nabi, mencoreng nama Nabi. Ente juga Pak Jindan gak pantas disebut sebagai Habib, karena Anda ini berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saksinya coba? Kalau ini kejadian benar, tentu di Saudi ini menjadi berita besar teman-teman. Ini murni hanya keluar dari cerita-cerita para sufi-sufi ini, para habib-habib ini teman-teman. Gak ada kejadian-kejadian seperti ini teman-teman.
orang yang sudah meninggal dunia nggak akan bisa keluar lagi dari kuburannya, hatta itu seorang nabi, teman-teman. Lah ini enak banget ya, tangan Nabi keluar kemudian bersalaman dengan Syekh Ahmad Arifai, disaksikan oleh 12.000 orang. Gimana caranya 12.000 orang menyaksikan, teman-teman? Emangnya semudah itu kalian bisa masuk ke dalam pemakaman Rasulullah, teman-teman? Bukankah di Madinah sana dijaga ketat, bahkan ada tembok pembatas? Kok bisa nih 12.000 orang masuk ke dalam pemakaman Rasulullah, teman-teman? Ini jelas kedustaan atas nama Nabi SAW. Maka pantas, teman-teman ya, ucapan dari Pak Jindan di video awal itu bukan hanya menampar ya seluruh para habib-habib yang tukang halu, tukang doktrin, ya, tukang dongeng khurafat, teman-teman, tapi ini sekaligus menampar muka Pak Jindan itu sendiri. Kenapa? Ya, Pak Jindan juga banyak berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi kita kembalikan perkataannya, ente nggak pantas disebut sebagai habib, ya, karena ente hanya bikin malu, merusak nama Nabi. Ente juga Pak Jindan sama, ya. Makanya sekali lagi, teman-teman, ini ucapan yang paling pas ya untuk menampar muka para habib-habib yang lain dan menampar juga muka Pak Jindan itu sendiri, ya. Baik, mungkin itu bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga bisa difahami dan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.